Siapa? Siapa? Kemarin yang kita bahas, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sekarang kita akan coba membaca matannya. Matan daripada Ushulus Salasah. Triena wa marid. Ya. Istami'u summa karriru ba'di. Paham Tom? Dengarkan kemudian ikuti Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Siapa yang apa? Hafiz tak qabla hadza bina? Coba jarib. Nah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, mustawa kam anta? Naam, mustawa rabi'. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa? Kelas 2 ada yang bisa? Mustawa al-khamis. Anta? Ma fi sautuka? Jarib, nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam. Masyaallah. Mustawa kam anta? Mustawa al-khamis. Kelas 4, kelas 5 sudah ada yang baca. Kelas 2? Ada kelas 1 yang mengalahkan kelas 2? Dimas, Hafiz tadi Dimas. Kaifa anta tahfaz? Nah, jarib. Iqra. Nah, Dimas. Bismillah. Alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam, walaupun apa ya masyaallah ya. Nih Mas Le, Masya Allah kamu nih Mas ya. Iya. Kelas 2 ada yang hafal? Ustaz ulang sekali lagi ya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula
ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Ada kelas 2 yang hafal? Anta? La tahfaz? Nah. Nah, coba jarib. Anta. Bismillah. I'lam rahimakallah annahu wajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Naam. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam, Masya Allah. Dah. Nah, ada yang kelas 2 nih yang hafal? Nah, ada yang hafal? Coba. Manis muka? Faruk. Mustawa kam anta? Mustawa sani. Alif kam? Alif usani. Ayo, naam. Tafadhal, iqra anta. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam. Masya Allah. Ahsanta ya. Ahsanta. Siapa lagi kelas 2 yang hafal? Siapa? Hafiz Taizat? Lama. Anta Hafiz Tah? Farel? Farel siapa lah? Dah. Nanti kalau ada yang hafal, angkat tangannya ya. Sekarang siapa yang bisa menuliskan di papan tulis yang dihafal tadi? Yang lain. Siapa? Yang lain. Anta. Man semuka? Nah, man huwa? Alpat man semuka? Nah, tal. Nulis. Nggak bisa kamu? Coba. Nggak apa-apa, kan hasil tulisan dia. Nih, tulis. Kamu. Masa Vino terus saja. Ustadz ingin mempublikasikan kamu. Coba. Hasil tulisan tangan dia. Itu bukan buku apa ya? Itu kan buku tulis.
Hah? Sinun arba. Yang lain yang mau nulis di bukunya silakan ditulis ya. Karena ini besok kata Ustaz Pidian, kalau sudah tamat buku ini akan dibuat lombanya, yang berhasil menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan apapun bentuknya itu akan dikasih hadiah dan dikasih sertifikat. Hadiahnya terima aja lah nanti, itu kata apanya nanti ya. Makanya kemarin Ustaz inginnya membahas nahu ya, tapi karena ini ketetapan dari pondok, karena seperti itu nanti lah tamat. Ini kan tak panjang ya. Siapa pernah ngapal ini? Kamu pernah ngapal? Kan tak panjang kan? Enggak ada kan? Berapa kira-kira tuh? Sampai 1 halaman enggak ya? Enggak ada. Ya. Enggak, Pak. Sampai halamannya pinah. Sampai halaman. Banyak. Sebanyak apa? Kan kutaibat kecil kan? Yang kamu pakai itu kan? Matannya atau berikut sarahnya yang kamu pakai, yang buku tuh? Matannya aja. Berapa lembar sih tuh? Wih, banyak leh. Ya, siapa yang bisa nanti itu nanti akan dilombakan, maka dicatat ya, dicatat. Ini makin kojo makin kecil tulisan kamu. Gini. Ya, tulis lagi. Nah, masa? Elena. Nah, surah. Zebi apanya? Kelas berapa menghafal di sana kemarin? Iya Bina. Oh, enggak hafalan per kelas sudah. Hah? Di kelas berapa mulai ngapal itu? Oh, penting disetorkan gitu. Oh, gitu. Oke. Kita tengok tulisannya. Ya. I'lam rahimakallah. Dari kasihnya barisnya dah. Rahimakallah apa toh? Rahimakallah hu annahu yajibu alaina ta'allumu kok arba'ah di situ? Ini timbul pertanyaan. Kenapa arba'ah? Mustawal kibar. Siapa bisa menjawab? Ta'allama yata'allamu ini fi'il apa? Dengar. Fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Ta'allama yata'allamu. Fi'il muta'addi apa fi'il lazim? Apa beda muta'addi dan lazim? Nggak ada yang tahu jawabannya? Nggak ada yang tahu? Di sini adalah ta'allumu arba'i masail. Ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil. Bukan dinihi ya. Hanya dihilangkan. Dinil Islam bil adillati. Naam. Syukran, jazakallah khairan. Masyaallah. Mumtaz ya. Jadi yang ingin catat dicatat supaya nanti ketika ada nanti lomba yang ditaja oleh Ustaz Fidian nanti tentang pelajaran malam,
Kalian bisa untuk mengikutinya dari kelas 1 sampai kelas 5. Ya. Tidak terbatas hanya kelas 5, kelas 4 saja, siapapun bisa ikut. Asalkan dia hafal dan mengerti. Oke? Sambil kalian nyatat, kita lihat artinya. I'lam, apa artinya? I'lam. Ketahuilah. Rahimakallah. Apa? Rahimakallah apa artinya? Kanya rahimakallahu. Semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina. Apa artinya? Annahu yajibu alaina. Apa artinya? Alaina. Masya Allah, ada apa? Sesungguhnya diwajibkan atas kita ta'allumu arba'i masailah. Ta'allumu arba'i masail. Mempelajari 4 perkara. Ya. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari 4 hukumnya apa tadi? Wajib. Jadi kalau wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti perhatikan lelo, karena itu wajib. Ya, ini bukan perkara sunnah, bukan perkara yang bisa disepele dan dipermainkan. Perhatikan baik-baik, karena ini hukumnya wajib. Wajib atas kita mengetahui 4 perkara. Yang pertama, al-ula, artinya yang pertama. Al-ilmu. Apa tuh? Ilmu. Apa dia? Wahuwa. Adalah. Ya. Al-ilmu. Ilmu. Wahuwa adalah apa itu ilmu? Ma'rifatullahi. Apa tuh? Mengetahui tentang Allah. Siapa bisa menjelaskan? Mengetahui tentang Allah maksudnya apa? Ya, beriman kepada Allah maksudnya apa? Sifat-sifatnya. Apa lagi? Nama-namanya. Sesuai dengan li jalalihi wa izamatihi. Sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita mengetahui bahwasanya Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi. Perhatikan, jangan yang main-main. Allah yang memberi rezeki, Allah yang menentukan segala sesuatunya. Itu wajib kita ketahui itu. Kalau itu sudah kita ketahui, maka tidak akan ada kita merasa sedih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Allah. Contoh, awaklah belajar serius. Osonya lah dihafal sodo pelajaran tadi sebelum ujian. Lah kita pahami baik-baik. Tahu-tahu setelah melihat hasil daripada ujian tadi, ketika menerima rapor, ditengok hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita bersedih? Tidak. Berarti itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik untuk kita saat itu. Tidak perlu kita menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C, tidak. Berarti itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah serius, kita sudah belajar, kita sudah berusaha menjawab soal sedemikian rupa, seserius mungkin, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itulah gunanya mengetahui bahwasanya Allah yang menetapkan segala sesuatunya. Kalau itu kita imani, itu kita pahami dengan baik, tidak ada kan kesedihan di dalam kehidupan dunia ini. Contoh yang lain, perhatikan. Misalkan, ya, tapi Ustaz bukan mendoakan, ya, ini contoh saja. Ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Padahal kemarin dia baru datang menjenguk kita, baru datang atau baru menelpon kita.
Tahu-tahu dapat berita dia sudah meninggal. Apakah kita mesti sumpah serapah, kita mesti berteriak-teriak, kita mesti menyalakan sana? Tidak. Kenapa? Karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kalau imani itu. Begitu juga dalam mencari rezeki. Lah tunggang tunggi mencari rezekinya. Sama ada orang yang berkata seperti ini. Orang Cina itu buka warungnya, buka rukonya itu tidak ada yang bukanya dari subuh. Pernah kalian dengar orang Cina buka rukonya subuh? Tidak ada pernah sejarah orang Cina buka kedai di subuh hari. Tidak ada. Jam berapa orang Cina buka kedai? Jam 8 paling capek doh. Ke mall sekarang baru jam berapa buka? Jam 10, jam 9 baru buka cik kedai. Begitu juga ruko-ruko yang ada di situ. Tidak ada jam 7 jam subuh. Tapi tengok orang awak. Alun bakoko ayam lah jago mempersiapkan untuk kita jualan. Tapi kenapa kekayaan masih sama orang itu? Nah, sudah menjadi ketetapan Allah, tidak boleh kita salahkan siapa-siapa. Itu ketetapan Allah, itu yang terbaik untuk kita. Karena belum tentu apa yang kita sukai itu yang terbaik untuk apa dalilnya tuh? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita cintai belum tentu itu yang terbaik. Bisa jadi itu yang tidak baik untuk kita, syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun. Sesuatu yang tidak kita sukai bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Maka kalau kita imani ini, kita dalam kehidupan dunia ini tidak akan pernah merasa sedih. Karena seluruhnya sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itunya maqaswi. Kemudian yang dikatakan juga ilmu yang kedua, wa ma'rifatu nabiyhi. Apa artinya? Mengetahui tentang nabinya. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini Nabi Muhammad, ya, bukan berarti kita tidak boleh mengetahui nabi-nabi yang lain. Tapi maksud yang di sini ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita memakai syariatnya Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah ajarannya Nabi Muhammad. Maka kita harus tahu apanya yang harus kita ketahui tentang Nabi Muhammad itu? Apanya? Jawab. Apanya yang harus kita ketahui? Sunnah-sunnahnya, ya, ajaran-ajarannya. Jangan sampai kita pengikut Nabi Muhammad kita tidak tahu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan sampai kita pengikut Nabi Muhammad kita tidak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, tidak mau mengamalkan ajaran-ajarannya. Ya kan? Ada di sini yang malu untuk ketika bersalaman dengan orang tuanya segan dia untuk mencium tangan orang tuanya. Ada di sini yang malu? Ada, enggak ada? Ya. Menghormati birrul walidain, ya, walaupun tidak mesti harus mencium tangan, ya, tetapi itu salah satu bentuk daripada memuliakan orang tua. Maka kita selaku anak jangan pernah merasa malu mencintai, menghormati kedua orang tua kita. Datang dia, salami dia, cium tangannya, doakan dia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu sunnahnya ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun, ya, orang tuanya, kemana orang tuanya Nabi? Tempatnya surga apa neraka? Surga apa neraka?
Surga apa neraka orang tuanya Nabi? Ah. Tanyakan ya, PR. Tidak mesti semua keluarga Nabi itu masuk. Contohnya anaknya Nabi Nuh. Mana tempatnya? Istrinya Nabi Lut. Hah? Neraka. Tidak mesti keluarga Nabi masuk surga kok. Nanti le. Ya kan? Ah, itu PR. Di manakah letaknya orang tua Nabi? Karena ini menjadi perdebatan di kalangan umat Islam. Bahkan ketika ada yang mengatakan orang tua Nabi tempatnya di neraka. Masa iya? Berarti kamu tidak langsung menghinakan Nabi kalian. Coba kalian cari kebenaran di mana sebenarnya orang tua Nabi Muhammad SAW nanti kelak di yaumil akhir. Lanjut. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Apa artinya itu? Dan mengetahui agama Islam bil adillah. Dengan bil adillah kok adil? Mamanao? Adillah mamanao? Adillah mamanao? Dengan dalil-dalil. Ya. Makanya pernah Ustaz bilang, dengarkan. Dengar. Pernah berapa kali saya sampaikan, kalian selaku penuntut ilmu, apapun yang kalian kerjakan, paling tidaknya kalian punya pegangan dalam mengerjakan hal tersebut. Contoh. Ketika kalian memakai celana di atas mata kaki. Ya, dicontoh. Ditanya de uang mereka. De apa condo celana kalian kok kebanjirannya kan? Di atas mata kaki dan kalian cingkrang condo kebanjirannya tahu. Apa jawaban kalian? Apa jawabannya? Yakin kalian itu sunnah nabinya? Apa buktinya? Itu tadi. Bil adillah. Kita harus tahu dalil. Kalau tidak tahu dalil, anjing apa kok? Asli ringan. Apa bukti kalau asli? Tidak ada apa yang jawab pada kan? Maka jangan buek-buek aja kata orang. Oh iya juga kalian kan. Itu jadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu dalil. Maka harus kalian cari dalilnya. Ustadz, dulu setiap ada perkara-perkara yang baru menjadi perdebatan di kalangan para santri, itu kami cepat pergi ke perpustakaan. Cepat kami bertanya kepada guru-guru. Ustadz, di buku mana permasalahan kau? Apa kau? Kami dulu seperti kalian juga. Kami dulu tidak tahu. Perhatikan. Udah jam berapa hari ini? Sebentar lagi, sikit lagi ya. Tentang masalah celana di atas mata kaki. Kami juga tidak tahu. Karena dulu kami juga banyak memakai celana di bawah mata kaki. Setelah dikasih tahu oleh salah seorang guru kami, yang kebetulan dia juga pertama kali tamat dari Madinah waktu itu, kami terkejut. Ini permasalahan baru ini. Asli konya? Betul konya? Kami tanya ke guru-guru, coba tengok di pustaka buku ini. Kami carilah hadis, dapat. Kiranya betul bahwasanya celana yang berada di bawah mata kaki letaknya di neraka. Mulailah saat itu kami motong celana sodole, terak. Saat itu kami jahit sendiri. Jadi ketika orang bertanya, dia apa? Antu kami dalil langsung. Dia apa kan jadi kau celana kalian kan? Pulang ke rumah apa potong-potong tanah sodo kan? Kita bisa menjawab karena kita punya dalil. Kau dalilnya, Mak? Kita sampaikan sehingga orang tua pun tidak bisa membantah lagi. Karena yang kita sampaikan adalah itu gunanya ma'rifatul Islam bil adillah.
Harus ada dalil yang kita pegang. Apapun yang kita kerjakan harus ada dalil. Sehingga kita selaku penuntut ilmu agama tidak mudah terombang-ambing. Dibawa ke kanan iya jual, ke kiri iya jualnya. Kenapa? Tidak ada punya pegangan ada. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan Allah berkati seluruh pertemuan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.